Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Disyukur marilah kita selalu tidak lupa untuk panjatkan kehadirat Allah karena hanya atas izinnya dan atas karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat sehingga bisa bertemu di dalam ta'lim walaupun secara online ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan kepada para sahabat-sahabat beliau yang mulia. Dan moga-moga kita sebagai umatnya dapat istiqomah ya, sehingga layak mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'an. Moga-moga menjadi wasilah, menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala mengkarunia ilmu, memberikan kekuatan hati, ketenangan hati, ya, sehingga kita dapat menjalani apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Allah kuatkan kita untuk selalu eh, apa namanya mengamalkan ya kebaikan-kebaikan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Dan moga-moga dengan mentadabburi ayat Allah ini yang penting lagi adalah agar kita eh, Allah bimbing ya kita semua untuk dapat melewati ya ujian-ujian, baik ujian yang tampak di depan mata maupun ujian yang tidak tampak, terutama adalah tentunya godaan setan, hawa nafsu dan semuanya ini. Dan semuanya harus penting ya bagi kita karena kita memang akan dalam hidup ini dihadapkan pada eh, apa namanya berbagai cobaan dan ujian. Dan Al-Quran banyak mengajarkan kita tentang sejarah ya, kisah yang sahih, kisah yang benar, agar kita dapat belajar darinya. Baik, sekalian, kita akan lanjutkan dengan apa namanya eh, tadabbur ini. Udah kelihatan ya? Sudah terlihat Ustaz. Hah? Sudah Ustaz. Oke. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan bersama-sama melanjutkan tadabbur eh, rutin kita yaitu Al-Quran. Kita akan mulai membahas atau mengkaji, mentadabburi tepatnya surah Al-Baqarah ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum rasulun," dan setelah datang ya, ja'ahum setelah datang kepada mereka, tentu orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, rasulun, seorang rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min indillahi, dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Nah, minallah,
Sebagian dari mereka yang diberi kitab Taurat justru melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung mereka. Ya. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini masih menceritakan tentang karakter ya, sifat dasar dari orang-orang Bani Israel dan tentu sekarang adalah orang-orang Yahudi. Bahwa ini adalah model yang telah Allah abadikan di dalam Al-Quran, kisahnya ini agar jadi pelajaran bagi kita bahwa kaum Bani Israel atau kaum Yahudi adalah mereka adalah orang yang sering dan paling dahulu merusak janji. Janji yang sudah mereka buat bahwa mereka akan beriman kepada Rasul yang diutus oleh Tuhan. Telah datang kepada mereka Rasul secara bergelombang ya, mulai dari Nabi Yusuf, kemudian juga ya terus diutus ya, Nabi Musa, kemudian nabi-nabi berikutnya, tapi mereka kembali terus melakukan eh, apa namanya keingkaran dalam bentuk merusak janji. Ya. Jadi mereka merusak janjinya, ya. Mereka mengingkarinya. Inilah karakter dari Bani Israel dan Yahudi sejak dulu dan tentu sampai sekarang. Dan mereka, nah, minal ladzina utul kitabnya. Jadi sebagian dari mereka orang-orang yang diberi kitab itu melemparkan kitab Allah itu, artinya melemparkan kitab Taurat itu. Ya. Mereka melemparkan kitab Allah ke belakang punggung itu maksudnya mengingkarinya, mendustakannya. Ya. Ya sama dengan kita kalau kita melemparkan sesuatu itu kan karena kita nggak suka, karena kita membenci, karena kita tidak senang, atau kita tidak setuju. Ya. Tidak setuju terhadap isinya, tidak setuju terhadap apa namanya hakikat itu. Makanya Allah menggunakan kalimat melempar, karena kalau orang sudah melempar itu tingkat ketidaksetujuan atau tingkat kedurhakaannya itu sudah sangat tinggi. Karena orang bisa aja nggak setuju tapi nggak harus melempar. Tapi orang-orang Bani Israel ini kelewatan. Mereka melemparkan ke belakang punggung mereka. Ya. Atau mengingkari, mendurhakai, mendustakan. Mengapa mereka mendustakan, melemparkan? Ya, mereka kaget atau mereka tidak suka, mereka benci. Karena di dalam kitab Taurat itu pun sudah berisi kabar datangnya Rasul Muhammad SAW. Ya. Jadi di dalam eh, apa namanya kitab itu apa namanya eh, apa ya berisi atau memuat selain eh, tentu perintah-perintah Allah. Sebetulnya di dalam Taurat sudah diberitakan akan datangnya Rasul Muhammad SAW. Makanya pernah saya ceritakan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian diketahui bahwa Nabi ini akan hijrah ke Madinah, beberapa orang Yahudi yang ada di Madinah itu mereka penasaran, ya, ingin melihat Nabi Muhammad ini. Kemudian salah seorang di antaranya mereka adalah Abdullah bin Salam. Setelah kemudian masuk Islam itu, Abdullah bin Salam adalah salah seorang dari tokoh Yahudi yang boleh dikatakan intelektualnya, dan mereka rajin membaca kitab Taurat, dan di situ benar-benar diceritakan. Dia mengakui bahwa di dalam Taurat yang sebenarnya itu diceritakan tentang Nabi Muhammad ini. Sifat-sifatnya, wajahnya, kemudian perilakunya, bahkan sampai cara bicaranya. Begitu kenal mereka. Ya. Jadi sebagian besar dari mereka tidak suka itu. Makanya mereka melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung mereka. Karena apa? Karena eh, tidak sukanya dia terhadap isi yang salah satunya adalah berisi tentang kabar datangnya
Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Seakan-akan mereka tidak mengetahui, padahal mereka mengetahui. Mereka tahu. Karena kan orang itu kalau tidak setuju itu karena dia tahu apa yang nggak disetujui. Kalau kalau orang nggak tahu itu nggak akan mungkin sampai melempar. Kalau orang itu nggak tahu isinya ya paling dia nanya. Tapi kalau orang itu sudah melempar, itu sebetulnya bukan tidak tahu, tapi dia tahu. Itulah dosa terbesar itu adalah karena mereka tahu tapi mengingkarinya. Kalau belum tahu ya tidak mengingkari, namanya juga belum tahu. Misalnya orang-orang kafir atau orang musyrik ya, orang musyrik Makkah, itu orang-orang yang tidak tahu karena belum pernah kepadanya turun Alkitab kepada mereka. Ya, dia ingkar wajar gitu ya, apalagi logikanya dan anunya pikirannya masih sederhana. Tapi kalau orang sudah tahu tapi mungkin kemudian eh, mendustakan, itu berarti dosanya jauh lebih besar. Ya. Makanya Allah menggunakan kalimat seakan-akan mereka tidak mengetahui padahal mereka mengetahui. Sekalian, tindakan melemparkan kitab Allah ke belakang punggung itu adalah tindakan yang paling bodoh, tindakan yang paling durhaka. Boleh dikatakan, mufasir mengatakan itu tindakan yang paling kasar terhadap Allah, terhadap kebenaran. Melemparkan kitab. Ya, kalau Anda misalnya kalau kita memberikan sesuatu, kemudian orang itu yang kita berikan itu melempar di depan kita, mungkin kita juga akan bersikap, wah ini orang ini kasar banget. Tidak setuju ya, tidak setuju, tapi jangan seperti itu. Jadi kalau orang tuh, jadi makanya Allah menggunakan kalimat ini betapa tindakan mereka itu, tindakan Yahudi, tindakan mereka dengan melemparkan kitab Allah, mendurhakai ini. Jadi mendurhakai kitab Allah itu adalah tindakan yang paling bodoh, tindakan yang paling kasar, dan tindakan yang paling menghinakan. Karena itu mereka akan hina. Ya. Jadi ini, jadi dalam Islam itu sampai begitu ya. Kalau kita tidak setuju pun juga tidak seharusnya kita menyakiti orang yang di depan kita. Tidak perlu kita kemudian menunjukkan ketidaksetujuan kita itu dengan cara yang kasar. Ya. Karena memang Islam mengajarkan bahwa ada cara-cara yang lebih baik. Nah, ini supaya kita juga belajar bagaimana tindakan, bagaimana perilaku eh, mereka yang orang-orang apa namanya Yahudi ini memang sudah sangat sangat keterlaluan gitu ya, sampai melemparkan kitab. Makanya Mufasir sepakat melemparkan kitab Allah adalah ke belakang punggung adalah tindakan paling bodoh, tindakan paling durhaka, tindakan yang paling kasar ya, dan tindakan yang hina gitu. Sekalian kita lanjutkan ya pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 102. Ayat ini panjang, tapi kita renungkan ya. Mengapa mereka melemparkan kitab Allah itu? Ya. Allah berfirman di ayat ini, "Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Saya terjemahkan saja ya bacaan panjangnya ini. Wattabu'u ma tatlus syayatunu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ya. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman itu bukan orang kafir,
Musa Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihr. Setan itu mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Setan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylon, Babilonia, ya Babil, negara Babilonia. Ya. Jadi mereka, setan itu mengajarkan sihir kepada manusia dan apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylon, yaitu Harut Marut. Padahal keduanya, ya, kedua malaikat itu tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Ya. Maka mereka mempelajari dari keduanya itu, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan mendapatkan atau mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli, menukar menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat, dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya, yang menggunakan sihir ya untuk dirinya dengan sihir itu, sekiranya mereka tahu. Al-Baqarah ayat 102. Ayatnya panjang sekali ya, tapi mari kita renungkan ayat yang panjang ini bersama-sama ya. Jadi tadi kan di atas disebutkan bahwa mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ini eh, apa namanya melakukan tindakan yang sangat kasar dengan melemparkan kitab Allah. Melemparkan kitab Allah di sini adalah yaitu mereka mendurhakai ya. Mereka durhaka, mereka mengingkari, mereka kafir terhadap ini. Tentu saja kita bertanya, mengapa mereka melemparkan kitab Allah itu? Apakah ada yang lebih baik? Kan? Adakah yang lebih baik dari kitab Allah itu sehingga Yahudi itu melakukan itu? Ternyata tidak, saudara. Ternyata mereka melemparkan eh, apa namanya kitab Allah itu karena mereka lebih mengikuti apa cerita, dongeng, mitos yang eh, apa namanya yang datang atau yang berasal dari setan, yaitu setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ya. Jadi mereka mengikuti mitos dongeng-dongeng dari yang dibuat oleh setan, yang dibacakan oleh setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ya. Padahal Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Nabi Sulaiman itu tidak mengajarkan sihir, ya. Tapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Ya. Padahal kedua malaikat itu tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang ajaran-ajaran yang diantaranya dapat memisahkan seorang suami dari istrinya. Ya aneh gitu ya. Jadi itulah mereka. Nah kita tadabburi ayat ini ya, karena Allah menegaskan mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Ini poin penting. Ya, bahwa ini penting poin keimanan itu. Dan mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat. Jadi sihir itu adalah sesuatu yang mencelakakan dan memang bisa mencelakakan sihir itu. Ya. Tapi tidak memberikan manfaat bagi kebaikan seseorang. Baik, kita ambil hibrohnya. Ya. Ini pelajaran yang bisa saya coba apa namanya renungkan ya dari ayat ini. Ya. Ternyata mereka Yahudi ini melemparkan kitab Allah ya ke belakang punggung mereka itu karena mereka lebih mengikuti cerita dongeng yang dibuat oleh setan-setan pada masa Nabi Sulaiman.
ini ya. Jadi banyak orang itu yang masih justru mempercayai cerita-cerita dongeng-dongeng itu daripada kitab Allah. Karena biasanya dongeng-dongeng dari yang sesat ini, dongeng-dongeng yang salah itu memang dipelihara, diturunkan ya dari generasi berikutnya ini. Padahal Al-Quran datang untuk mengoreksi itu, ya, untuk menunjukkan jalan yang benar. Tapi manusia beberapa justru ini, dan itulah yang diikuti oleh apa namanya eh, apa nama mereka Yahudi. Bahkan tidak hanya itu, setan membuat dakwaan, ya, membuat dakwaan bohong kepada Nabi Sulaiman bahwa Nabi Sulaiman juga tukang sihir. Ya. Padahal kekayaan Nabi Sulaiman bukan karena sihir. Ya. Kekayaan Nabi Sulaiman itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka membuat cerita bohong, dakwaan yang bohong bahwa Nabi Sulaiman adalah tukang sihir. Demikian juga mereka juga memberikan cerita bohong bahwa malaikat, ya, yang dia sebutkan Harut wa Marut pada kerajaan Babilonia itu juga mengajarkan sihir. Ya. Itulah yang kemudian Al-Quran membantah bahwa Sulaiman alaihissalam itu tidak kafir. Nabi Sulaiman tidak mengerjakan sihir, tapi setan-setan itulah yang kafir. Sekalian, kalimat setan-setan itu dalam Al-Quran, setan itu kan karakter, ya. Dan setan itu bisa berasal dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Ya. Kita di dalam Al-Quran, ya, surat Al-An'am kalau nggak salah itu, ya, Allah mengingatkan kepada kita bahwa setan itu adalah lebih karakter. Karena dia bisa dari golongan minal jinni wal ins. Bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Ya, di dalam surat Al-An'am, ya, ayat 112 itu, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal jinni wal ins. Ya. Yang demikian ini kami jadikan likulli nabiyyin, ya. Setiap nabi itu aduan, musuh. Syayatinal jinni wal ins, dari golongan setan dari golongan jin dan manusia. Jadi bisa jadi bahwa eh, cerita-cerita yang dibuat oleh setan-setan pada masa Nabi Sulaiman itu juga setan dalam pengertian bahwa mereka menyebarkan berita kebohongan, dan itu adalah cerita-cerita yang sesat gitu, ya. Makanya Al-Quran membantah, tidak benar. Nabi Sulaiman tidak kafir, juga tidak mengerjakan sihir, juga tidak mengajarkan sihir. Tapi setan-setan itulah, baik setan dari golongan jin maupun dari setan golongan manusia pada masa mereka itulah yang kafir, yaitu yang mengerjakan dan juga mengajarkan sihir. Demikian juga Al-Quran, dari ayat ini Al-Quran menafikan artinya membantah, meniadakan bahwa sihir itu diturunkan Allah kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Marut wa Marut. Tidak, ya. Jadi Al-Quran menandaskan bahwa Allah tidak menurunkan sihir atau tidak mengajarkan sihir kepada dua malaikat. Dan dua malaikat itu juga tidak mengajarkan tentang sihir. Jadi begitu, ya, dongeng itu kalau sudah diterima oleh seseorang, kadang-kadang seseorang itu mempercayai itu aja. Kenapa? Karena memang dongeng-dongeng itu eh, tidak bisa dibuktikan, ya, secara ilmiah tidak bisa dibuktikan, ya kan. Nah, tidak bisa dibuktikannya itu kalau orang yang ilmiah mestinya kan ditinggalkan. Tapi justru kalau orang yang, maaf, yang akalnya tidak bekerja dengan baik, justru nggak bisa dibuktikan, itu makin membuat mereka percaya, berarti itu memang luar biasa, tinggi, kan gitu. Inilah. Nah, padahal para malaikat sudah mengatakan, jangan kamu pelajari, jangan kamu ikuti, jangan kamu kafir. Jadi jangan kafir itu maksudnya jangan kalian mengikuti sihir. Bahkan Nabi Sulaiman, para malaikat itu mengatakan, ya, dengan jelas di situ bahwa mereka itu adalah innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini adalah cobaan, ujian bagi kamu. Karena itu fala takfur, jangan kafir. Jadi setan itu, maaf, dua malaikat itu hakikatnya adalah sebagai apa namanya?
ujian, cobaan bagi mereka. Dan malaikat itu, dua malaikat itu memerintahkan jelas adalah wala takfur, janganlah kamu kufur. Ya. Jadi tidak benar kalau malaikat itu menurut anggapan mereka dongeng-dongeng yang mereka yakini bahwa malaikat itu mengajarkan apa namanya dongeng-dongeng itu atau mengajarkan sihir sehingga mereka kemudian mempelajari sihir. Nah ini penting sekali sekalian. Kemudian jadi kedua malaikat tersebut terus mengingatkan dan menyadarkan tentang bahaya sihir. Jadi malaikat itu juga, jadi nanti kita akan bahas ya gimana sih hakikat malaikat Harut wa Marut itu di dalam tafsir yang nggak banyak dibahas. Karena kan kadang-kadang kedua malaikat itu kan anggapan mereka, mereka seakan-akan menganggap itu. Ya. Dan Allah menceritakan kisah ini kan, kisah pada masa itu yang mereka yakin bahwa kedua malaikat tersebut ya, yang mungkin diserupakan oleh manusia atau mungkin juga anggapan mereka bahwa itu malaikat adalah kalau itu malaikat tidak pernah ya mengajarkan kepada ini bahkan mengingatkan ya menyadarkan akan bahaya sihir. Nah, di antara bahaya sihir itu bahaya yang mengajarkan sihir itu bahwa mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istri. Coba itu. Ini kan bahaya, salah satunya bahaya adalah bahwa dengan mempelajari sihir itu bisa mempengaruhi jiwa seseorang. Kan begitu memang. Bisa menimbulkan rasa takut. Bahkan lebih dari itu adalah mempelajari sihir itu di antara bahayanya bisa memisahkan seorang suami dan istri. Istri membenci suaminya dan suami membenci istrinya sehingga sampai mereka berpisah. Ya. Dan ada ilmu yang seperti itu. Wallahu alam motivasinya apa? Memisahkan sesama teman, bahkan memisahkan antar saudara. Dan ini lebih parah lagi adalah memisahkan antara suami dan istri. Itu pelajaran apa? Betapa buruknya pelajaran itu. Dan ini bahaya. Ya. Di antara sekian bahaya itu adalah eh, apa namanya? Ketika mempelajari sihir, di antara bahaya-bahayanya itu Allah menggunakan di dalam ayat ini untuk memisahkan ya seorang suami dan istrinya. Ya. Tentu ada motif-motif yang lain. Mengapa dia mengajari yang seperti itu? Namun Allah menandaskan di ayat tadi, mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Inilah puncak keyakinan kita, ya kan? Kita menjadi tenang, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ya. Kalau kita iman penuh kepada Allah, yakin bahwa tidak ada eh, yang dapat mencelakakan seseorang hatta dengan sihirnya yang luar biasa kecuali kalau memang Allah tidak mengizinkan. Jadi inilah puncak keimanan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dan sihir itu adalah bahaya yang sangat tinggi. Mempelajari sihir sama dengan mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, ya, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Terus kalian bahwa ada memang yang mereka yang celaka ya oleh sihir adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri dan tentu itu berjalan atas izin Allah. Apakah mencelakakan atau tidak itu atas izin Allah. Tetapi mereka yang melakukan dan mempelajari sihir sampai mencelakakan orang itu tentu dia akan mendapatkan azab yang besar. Makanya di dalam ayat ini jelas sekali, ya kan? Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Dan sesungguhnya mereka yang apa ya, yang mempelajari dan mengambil menggunakan sihir ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian dari amal-amalnya. Jadi perbuatan sihir, mempelajari sihir, menggunakan sihir, mempraktekkan sihir sampai mencelakakan orang lain, itu akan menggugurkan seluruh amalnya di dunia. Dan di akhirat dia termasuk orang yang min kholak. Min kholak itu rugi, tapi ruginya rugi beneran gitu. Nggak dapat apa-apa sama sekali. Jadi apa yang dia lakukan selama di dunia itu hilang. Kalau orang itu mempelajari sihir.
Jadi fakta saudara bahwa kita tidak memungkiri dan kita tidak boleh juga mendustakan bahwa ada memang bahaya atau ada orang yang celaka oleh sihir. Ya kan? Tapi yang mencelakakan itu adalah atas izin Allah dan berarti orang yang melakukan itu akan mendapatkan azab. Dan tidak memberikan manfaat sebetulnya. Manfaat apa gitu kan dengan sihir. Makanya di sini eh, seorang mufasir beliau mengatakan begini ya, memahami ayat ini sebagai bagian dari keimanan kita kepada Allah bahwa memang ada kekuatan-kekuatan yang tidak bisa kita pahami secara eh, sains dan memang itu pun juga tidak bisa kita eh, nafikan. Tapi kalau itu terjadi semuanya atas izin Allah. Ya. Makanya yang kita pegang adalah hanya dengan izin Allah sebab-sebab itu bekerja, menimbulkan bekas, dan mewujudkan hasil. Hanya dengan izin Allah sebab-sebab itu bekerja. Ya, misalnya api ya contohnya. Api itu membakar. Dan api itu juga menetapkan apa yang bisa terbakar oleh api. Ya. Tapi api itu tidak selalu membakar kalau memang Allah tak mengizinkan. Jadi izin Allah itu adalah sunatullahnya, tapi Allah bisa mencabut kekhususan dari sifat api itu jika Allah mengendaki. Yang paling sering kita kenal adalah yaitu api yang tidak membakar Nabi Ibrahim, tidak membakar bajunya yang melekat pada diri Nabi Allah Ibrahim. Padahal api itu kan membakar dan api itu juga menetapkan atau menjelaskan apa yang terbakar oleh api. Jadi api sebab yang membakar sesuatu yang bisa terbakar. Tapi sebab-sebab itu bekerja menimbulkan bekas dan mewujudkan hasil hanya atas izin Allah. Kalau Allah mencabut sifat-sifat itu ya, itu ya. Ini ini pemahaman sehingga Allah menegaskan mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Ya, itulah iman kita. Kalau seandainya itu terjadi, ya, bahwa sihir itu memang mencelakakan, ya benar, itu juga atas izin Allah. Dan bagi mereka yang melaksanakan atau bisa menggunakan sihir itu azab yang pedih, ya. Dan kemudian mereka di dalam Al-Quran dikatakan malahu fil akhirati min khalaq. Jadi sihir itu menggugurkan seluruh amal-amal apa namanya yang kebaikan yang ada di dunia. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang bahaya sihir dan haram mempelajari sihir karena sihir itu dari setan sekali lagi. Karena ayat di atas tadi jelas. Nah, ayat tadi menjelaskan bahwa sihir itu bukan diajarkan oleh malaikat, sihir itu tidak pernah diajarkan oleh nabi, tapi setan-setan mereka lah yang mengajarkan sihir. Makanya mempelajari sihir adalah haram hukumnya. Karena ilmu itu dapat mencelakakan dan tentu tidak memberikan manfaat. Ini penting digarisbawahi. Ya. Tidak boleh kita mempelajari sesuatu yang akan menimbulkan kerugian dan mencelakakan orang lain. Contoh misalnya, kita juga nggak boleh misalnya mempelajari tentang virus komputer yang bisa mengacaukan dunia misalnya, atau mempelajari mempelajari apa namanya ilmu tertentu yang dapat digunakan untuk mengambil harta orang atau bisa menilap ya atau mencuri uang orang. Itu kan ada ilmunya. Karena memang ada, saya pernah juga ketemu ilmu tentang korupsi. Ya. Bingung juga saya. Kok ada orang yang mengajarkan ilmu tentang korupsi? Apakah ilmu ini tentang bagaimana cara korupsi yang canggih, bagaimana korupsi yang tidak ketahuan, ya? Tapi setelah saya pelajari, rupanya ilmu tentang, ya dia mempelajari bahwa korupsi, macam-macam korupsi, jenis-jenis korupsi, teknik-teknik korupsi. Tapi memang di akhirnya ada bagaimana cara mencegahnya. Kalau sudah tahu korupsi kayak gitu, bagaimana mencegahnya, bagaimana apa namanya memproteknya, bagaimana menghindarinya, bagaimana ini ada sih gitu. Tapi dengan mengajarkan sesuatu yang apa ya, yang mencelakakan orang lain,
dan tidak memberikan manfaat, tentu adalah sesuatu yang haram hukum. Ya. Kecuali memang ada manfaatnya. Tentu bagi orang-orang tertentu yang bertugas misalnya di lembaga anti korupsi misalnya, mungkin dia perlu mempelajari itu adalah untuk ini. Tapi tidak boleh diajarkan ke umum. Jadi orang yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi bahaya sihir, apalagi sihir. Sihir ini lebih banyak mencelakakan orang. Karena itu haram hukum mempelajarinya, karena sihir ini bukan dari Allah, bukan dari Nabi, dan bukan dari eh, apa namanya malaikat ini, ya. Malaikat yang diajarkan ini. Nah, kemudian sekalian terkait dengan mungkin banyak yang bertanya siapa sih malaikat Harut wa Marut ini, ya kan? Sering sekali apa namanya siapakah mereka ini, ya kan? Di dalam banyak keterangan, ya, ini saya kutipkan salah satu tafsir yang menjadi rujukan saya adalah tafsir fi Dilalil Quran, tapi saya juga mengkaji dari tafsir Al-Misbah, kemudian tafsir Al-Azhar maupun juga tafsir Jalalain, itu selalu mengatakan bahwa eh, mengenai kedua malaikat Harut wa Marut itu, maka siapakah gerangan mereka, ya, kemudian kapankah mereka berada di negeri Babil. Karena kisah mereka ini sangat populer, terutama di kalangan kaum Yahudi. Ya. Jadi, dan mereka tidak mendustakan, kemudian juga mereka juga tidak menentangnya. Ya. Nah, sekalian, Al-Quran sendiri tidak menjelaskan siapa mereka. Al-Quran juga tidak menjelaskan secara global tentang kedua malaikat ini. Karena itu, saya termasuk mengikuti apa namanya arahan dari Mufassir Said Qutb ini. Dia mengatakan bahwa sungguh, ya, Al-Quran menceritakan keduanya sebatas itu, ya, sehingga kita juga tidak perlu mengada-ada untuk mengetahui lebih jauh, karena itu akan terjebak juga dengan cerita dan kisah-kisah dan dongeng-dongeng lagi, ya. Karena itu kita hanya membatasi terhadap apa yang diberitakan oleh Allah SWT, karena substansinya adalah kalau benar bahwa malaikat itu ada, Allah hanya mengatakan malaikat itu hanya ujian. Intinya malaikat itu ujian bagi mereka, dan eh, malaikat itu tidak mengajarkan sihir. Itu kan poinnya, ya kan? Jadi sihir bukan dari mereka, bukan dari Nabi Sulaiman, bukan dari Allah, tapi sihir itu adalah dari setan. Terkait bahwa sihir itu bisa mencelakakan, iya benar, ya kan? Tapi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Poin yang penting dari ayat ini di akhir tadi. Allah mengatakan bahwa barang siapa yang mempelajari, ya, walaqad alimu la manishtarahu, barang siapa yang, ya, dia mempelajari ayat, mempelajari sihir, ya, meyakini, kemudian apa namanya menggunakannya, malahu fil akhirati min khalaq, ya. Maka eh, apa namanya dia nanti di akhirat tidak dapat bagian. Jadi rugi sekali, dan semua amal-amal di selama hidup di dunia itu hilang bagi orang-orang yang menggunakan sihir, mempelajarinya dan menggunakannya. Ya. Walabi sama syarobihi anfusahum, dan amat buruklah perbuatan mereka itu dengan menjual dirinya dengan sihir. Amat jahatlah perbuatan mereka itu di ayat terakhir, ya, di ayat bagian akhir tadi, walabi sama syarobihi anfusahum. Amat buruklah, amat jahatlah perbuatan mereka dengan membeli atau menjual dirinya dengan sihir itu. Laukanu ya'lamun, kalau mereka tahu, ya kan? Jadi kalau mereka tahu bagaimana bahayanya sihir, bagaimana kecelakaan dan kerugian yang akan ditimbulkan dengan mempelajari sihir, maka dia akan termasuk orang-orang yang rugi, ya. Kemudian Allah menutup dengan laukanu ya'lamun, ya. Kemudian sekalian di ayat yang bagian 103 ini, mungkin sampai di sini ya, untuk hari ini. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Ini ditutup ayat ini. Dan jika mereka, lau annahum, kalau seandainya mereka beriman wattaqaw dan bertakwa kepada Allah,
lamathubatun min indillah, maka mereka akan mendapatkan pahala. Lamathubatun, pasti pahala untuk mereka dari sisi Allah. Khair, dan itu lebih baik, lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka tahu. Jadi ayat-ayat tadi itu diakhiri dengan ayat lau, apa namanya, di ayat yang sebelumnya, lau kanu ya'lamun, walau kanu ya'lamun. Pentingnya ilmu, saudara. Pentingnya ilmu, pentingnya memahami ini. Ya. Karena nanti begini, Allah itu tidak, nanti di akhirat itu memaafkan mereka karena mereka tidak tahu, enggak begitu. Ya kan? Karena ayat ini mengatakan, mengapa kamu tidak belajar? Mengapa kamu tidak mempelajari? Bukankah Allah telah memberikan perangkat akal, perangkat hati, perangkat pendengaran, perangkat penglihatan? Mengapa perangkat yang Allah sediakan itu tidak kamu gunakan untuk mencari ilmu, sehingga kamu tahu mana yang benar, mana yang salah? Ya. Sehingga kamu beriman, sehingga kamu beramal soleh. Ya kan? Jadi kalau orang itu kufur, karena pilihan dia sendiri kufur, kenapa? Karena mereka tahu, ya, bahwa sesungguhnya itu adalah enggak benar. Dan mereka beriman karena mereka tahu bahwa seharusnya atau harus beriman dan harus bertakwa. Makanya Allah menandaskan di sini, kalau mereka tahu, ya, mereka pasti akan beriman dan bertakwa. Dan itu pahala bagi mereka. Dan kalau mereka tidak beriman dan tetap kufur, maka tadi, wama lahum fil akhirati min khalaq, maka bagi mereka di akhirat tidak dapat bagian. Jadi ayat ini menutup ayat tadi bahwa mereka yang kafir akan merugi di akhirat. Sementara mereka yang beriman, beramal soleh, serta bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala baginya. Ini janji Allah. Pahala dari Allah pasti itu. Dan itu lebih baik. Ya. Jadi di sisi Allah, nikmat Allah, pahala dari Allah itulah yang terbaik, yang harus kita nantikan. Itu yang harus kita cari. Dan pahala di sisi Allah itu adalah yang layak untuk kita perjuangkan, yang layak untuk kita usahakan, ya kan? Karena itulah harta yang paling paling mahal. Jangan sampai apa yang kita miliki membuat kita terkecoh. Banyak manusia yang terkecoh oleh atau tergoda oleh setan. Baik itu melalui dongeng, cerita yang tidak jelas, dan kadang-kadang itu lebih diyakini. Sekarang ini kan luar biasa ya, anak-anak muda yang kadang-kadang kecintaan berlebihan pada sesuatu yang tidak jelas, ya kan. Dia bukan, nggak orang beriman, nggak ada jaminan bahwa mengikutinya itu akan mengarah kepada surga, bahkan malah akan mendatang. Tapi luar biasa, ini Masya Allah ya, ini era informasi, ini benar-benar pekerjaan besar ya bagi kita semua, terutama kita punya tugas ya untuk membimbing orang lain. Karena kita ngaji hari ini bukan untuk diri sendiri, tapi kita ngaji hari ini, moga-moga kita bisa memberikan manfaat dan mengingatkan pada orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Moga-moga kita semua Allah karuniai ilmu, sehingga kita menjadi lebih baik dengan tadabbur Al-Quran. Dan pasti Al-Quran ini akan harus mampu merubah diri kita. Kita tidak ada satupun yang mampu merubah Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah firman Allah yang akan dijaga oleh Allah. Tapi Al-Quran yang Al-Quran ini pasti bisa merubah kita menjadi lebih baik. Ya. Untuk itulah yang diharapkan dari kajian hari ini. Demikian saya kembalikan kepada siapa namanya, Farhan. Masih ada waktu barangkali. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas materinya. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Apabila dari jamaah ada pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, boleh disampaikan secara langsung atau di chat. Baik, di sini ada Afidah, boleh disampaikan pertanyaannya. Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
izin bertanya Ustadz, saya itu pernah dengar kalau misalkan Al-Quran yang dibaca terbalik itu bisa jadi kayak sihir gitu. Terus pertanyaannya apakah itu benar? Terus yang kedua, eh, doa apa yang bisa buat menghindari diri kita itu dari sihir gitu, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Iya, eh, baik, eh, ya, Dr. Rafidah, terima kasih pertanyaannya. Ya, terkait dengan apa tadi yang ditanyakan, benarkah bahwa jika Al-Quran itu dibalik ya, kemudian jadi sihir? Saya juga belum pernah ya ada keterangan yang seperti itu ya. Tapi yang jelas begini ya, eh, ada orang-orang tertentu yang mencoba untuk menggunakan ya Al-Quran, ayat-ayat Allah itu untuk hal-hal yang tidak baik ya. Karena memang Rasulullah pernah mengatakan begini, Al-Quran hujjatun laka wa alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah untuk kebaikan. Au alaika, ya. Dan Al-Quran itu juga bisa mencelakakan jika kamu memang melakukannya untuk tujuan yang tidak baik. Namun saya mengartikan ayat ini adalah tidak seperti tadi ya, bahwa ayat kemudian Al-Quran dibalik menjadi sihir dan lain sebagainya. Sebetulnya eh, tidak ada keterangan yang apa ya, yang menunjukkan seperti itu. Hanya memang kita mempelajari eh, Al-Quran itu adalah tujuannya adalah untuk menjadi hujah dalam kita hidupnya. Kemudian apakah ada orang yang mempelajari Al-Quran untuk tujuan-tujuan yang lain? Ada, ya. Jadi ada orang yang mencari-cari dalil-dalil Al-Quran itu justru adalah untuk mencelakakan ke orang lain. Jadi kembali kepada motif, kepada niat. Betapa pentingnya apa namanya meluruskan niat ya dalam hidup ini agar kita apa ya, agar kita eh, ya terpelihara ya, terjaga ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada yang menggunakan lafaz-lafaz tertentu untuk tujuan-tujuan ini, mungkin masuk dari tadi, ya kan? Jadi begitulah, eh, hati-hati memang niat kita untuk mempelajari Al-Quran dan semata-mata untuk mengharapkan eh, ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk agar kita menjadi eh, lebih baik. Ya. Kemudian terkait dengan doa supaya kita dihindarkan dari kekuatan sihir, ya. Selain doa, sebetulnya banyak ayat-ayat yang bernilai zikir yang layak untuk kita apa namanya baca. Ya. Misalnya ya, kenapa di pagi hari itu bagus sekali ya kalau kita rutin membaca doa-doa maksurat, ya, zikir maksurat yang diajarkan oleh Nabi. Jadi maksurat itu zikir-zikir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah agar kita rutin membaca doa-doa maksurat, karena dalam doa maksurat itu banyak sekali yang intinya agar kita dipelihara oleh Allah dari semuanya itu. Jadi pagi, makanya ada zikir pagi dan zikir sore. Kalau siapa yang membaca di sore harinya, insya Allah Allah menjaga malamnya, dan siapa yang membaca paginya maka Allah jaga siang. Jadi saya menyarankan mari kita bersama-sama jangan pernah meninggalkan amalkan doa maksurat. Ya. Ya, di dalam doa maksurat itu kumpulan doanya banyak sekali ya. Mulai dari kita diperintahkan untuk membaca surat apa namanya, kayak mulai dari surah Al-Baqarah awal sampai akhir ya. Kemudian ada ayat kursi, dan itu ayat kursi itu luar biasa itu. Itu adalah ayat untuk melindungi kita dari godaan-godaan setan. Ya. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard al ayat. Kemudian di antara doa maksurat itu ada juga ada kalimat yang berbunyi begini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan, dari keburukan setan, ya, dari keburukan makhluk-makhlukmu yang mencelakakan. Udah, kita yakini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Ya, aku berlindung kepadamu dengan kalimat yang penuh dari semua makhluk-makhlukmu yang buruk. Kita yakin, ya kan? Kemudian juga dalam doa maksurat itu ada doa yang Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang melindungi, ya, dari semua keburukan. Ya. Jadi ini semua doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Itu yang saya sarankan, ya. Itu rutinkan pagi dan sore. Kemudian apalagi kalau ditambah, kalau pagi usahakan baca surah Yasin, karena Rasulullah dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang membaca surah Yasin di pagi harinya, maka Allah menjaga siangnya, dan barang siapa yang membaca pada sore harinya, maka Allah menjaga malamnya. Luar biasa. Itu adalah kenapa? Karena memang tidak ada yang bisa melindungi dari setan kecuali adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setan nggak bisa diperangi dengan senjata fisik, kan? Ya, kita hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu doa juga yang di dalam Al-Qur'an yang isinya saya lupa juga ayatnya, yang intinya adalah Allah menyuruh kita untuk berdoa yang bunyinya adalah min hamaza syayatin, ya. Jadi Allah menyuruh kita untuk berdoa agar dijauhkan dari segala godaan setan. Bahkan mau baca Al-Quran saja kita diperintahkan oleh Allah untuk bermohon berlindung dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi yang bisa melindungi kita memang dari setan itu hanya dari kalau kita dapat pertolongan Allah. Makanya tadi dikatakan bahwa tidak ada yang dapat mencelakakan kecuali atas izin Allah. Mungkin itu ya Mbak atau Ukhti Rafidah, ya. Semoga kita bisa mengamalkan, ya. Terutama saya hanya menyarankan doa maksurat itu dan beberapa ayat yang Allah ajarkan. Insya